Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Amelia akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan Kang Reza, owner Dijahit. Bernama lengkap Reza Radiatullah, lulusan dari Politeknik POS dengan jurusan D4 Manajemen Bisnis. Dijahit sendiri berdiri pada tahun 2014 dengan bidang usaha jasa konveksi, memiliki visi memajukan penjahit Indonesia. Saat ini jumlah pegawainya ada 2 orang dengan 20 mitra konveksi rumahan yang tersebar di Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Jumlah orderannya rata-rata 10 proyek per bulan atau 120 proyek per tahun dengan omset rata-rata 50 juta per bulan atau 600 juta per tahun. Selanjutnya, bagaimana Wira memulai bisnisnya? Dimulai pada tahun 2014 ketika beliau masih duduk di bangku SMK. Saat itu teman-teman sekelasnya ingin membuat baju, namun tidak ada yang mengkoordinir. Maka Kang Reza mengajukan dirinya untuk mengkoordinir baju tersebut mulai dari desain hingga mencari konveksi. Saat baju tersebut selesai, ternyata dari pihak konveksi memberikan komisi kepada Kang Reza sebesar 5.000 per baju. Saat itulah terfikirkan untuk membuat usaha sendiri dengan nama Dijahit. Dijahit sendiri tidak memiliki arti khusus karena menurutnya saat membuat baju, untuk menghubungkan bagian-bagian tersebut diperlukan proses dijahit. Itulah yang menjadikan nama perusahaan ini Dijahit. Kemudian latar belakang Dijahit menjadi agen jasa konveksi. Menamakan diri jasa konveksi online karena sampai saat ini Dijahit tidak memiliki konveksi sendiri, melainkan memiliki mitra dengan konveksi rumahan dan memakai media Instagram dan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan pelanggannya. Modal awal Dijahit. Dijahit mulai tanpa modal karena modal awalnya berasal dari konsumen. Misalkan suatu himpunan ingin membuat baju. Nah, di situ terdapat syarat untuk membayar DP terlebih dahulu. DP tersebutlah yang dijadikan modal awal. Menurut Kang Reza sendiri, modal tidak selalu berbentuk uang. Karena dengan kemauan yang kuat, itu pun bisa menjadikan modal untuk menjadi pengusaha. Kemudian, bagaimana cara mempromosikan Dijahit dan target pasarnya? Kang Reza dan tim menggunakan media Instagram untuk promosinya, seperti membuat story dan iklan-iklan di Instagram, dan melalui komunitas-komunitas yang diikuti oleh Kang Reza. Kemudian, Kang Reza dan timnya yakin bahwa orderan bukan berasal dari konsumen, melainkan Tuhan, sehingga yang paling utama mereka harus mendekati Tuhan, yaitu pemilik hati konsumen. Dan untuk target pasarnya sendiri, Dijahit target pasarnya adalah mahasiswa, namun banyak konsumen yang berasal dari perusahaan, toko baju, dan lain-lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Tasya, dan materi yang sudah dijelaskan itu sudah sampai pertanyaan wawancara. Nah, nama saya Nadia Anissa, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari pertanyaan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana suka duka dalam membangun usaha. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau Kang Reza itu mulai usahanya di usia 17 tahun. Karena usia 17 tahun itu adalah usia dia masih belajar formal itu, masih di bangku sekolah, dan dia itu masih polos, ya, dia tidak bisa membedakan namanya orang baik dengan orang jahat. Nah, di situ dia pernah ada kasus di mana kasusnya itu dia pernah ditipu oleh penjual bahan dan dia udah ngirimin uangnya, taunya bahannya nggak dikirim. Selanjutnya dia punya masalah dengan konsumennya juga, di mana konsumennya itu merasa si baju yang dibuatkan oleh Kang Reza itu tidak sesuai, sehingga si konsumen itu meneror Kang Reza
dibuatkan dengan bahan yang baru. Dan selain itu juga ada kendala di mana membagi waktu ya. Kang Reza sendiri bilang kalau misalnya cara dia membagi waktu adalah sore itu dipakai untuk belajar, malam itu digunakan untuk melayani pelanggannya. Dan gimana sih cara dia itu bisa dapat skill untuk membagi waktu itu, dia itu bilang kalau mengikuti UKM atau organisasi itulah salah satu hal yang penting banget buat yang namanya mengasah kita membagi waktu. Yang selanjutnya yaitu adalah bagaimana sistem dijahit. Dulu saat ada konsumen yang pesan baru dijahit akan mencari penjahit atau konveksinya. Namun sekarang ada database dan setiap mitra ada spesialisnya, ada yang bagian kemeja, baju, topi. Nah untuk ini itu Kang Reza itu sudah mempunyai pekerja yang bekerja sama dengannya. Jadi kalau misalnya ada yang memesan baju, ada yang memesan topi, dia itu udah ada dari tiap mitranya itu ada spesialisnya. Jadi ketika ada yang memesan, dia itu akan mencari gimana sih mitranya yang mungkin bisa mengerjakan dan lagi kosong juga gitu. Nah dia akan meminta bantuan dari mitranya tersebut. Selanjutnya adalah apa sih yang menjadi ciri khas dari dijahit gitu ya. Ciri khas dijahit adalah bagaimana cara membuat baju tanpa ribet bagi konsumen. Nah, Kang Reza sendiri itu mengadopsi dari gaya milenial sekarang, di mana milenial itu banyak sekali menggunakan internet, aplikasi-aplikasi chatting. Nah, dari situlah Kang Reza mengambil cara untuk menggunakan aplikasi WhatsApp, di mana si pelanggan itu bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk memberitahu detail dari pesanannya yang diinginkan gitu. Nah, akhirnya setelah sudah siap barangnya baru tinggal dikirim ke konsumen tanpa ribet. Jadi si perantaranya itulah aplikasi WhatsApp. Dan selanjutnya adalah pesan dan pesan untuk mahasiswa yang menjadi pengusaha. Jadi sini sebutin ya, pertama harus siap dulu latihan dari sekarang, asah komunikasi gitu. Nah dari sudah dibilangin sebelumnya juga, kalau misalkan kalian itu mengasah komunikasi, mengasah membagi waktu itu dari namanya berorganisasi atau UKM. Nah di situ tuh dia itu bilang kalau misalnya masa-masa kita di sekolah ini, jadi jangan takut buat yang namanya memulai usaha kecil-kecilan, karena dari situ kita itu udah dilatih untuk namanya di situlah kita gagalin dulu gitu. Kalau misalnya kita ada kurang, kita belajar di situ. Kalau gagal tuh ya nggak terlalu masalah gitu. Nah jadi ketika kita sudah emang sudah waktunya untuk melakukan suatu pekerjaan dan mulai usaha yang sungguh-sungguh, itu udah banyak latihan, kita udah banyak tahu, kita udah banyak prepare, kita udah istilahnya mungkin lebih siap lagi gitu. Jadi kemungkinan untuk kegagalan usahanya itu akan diminimalisir dari pengalaman yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini adalah dokumentasi dari namanya penghargaan ya. Penghargaan yang dimiliki oleh Kang Reza, mau dari yang dia penghargaan prestasi ataupun dari penghargaan dia sebagai pembicara di suatu tempat ya. Ada juga yang di Polban itu dia pernah menjadi pembicara juga di Polban gitu. Dan yang selanjutnya itu adalah ini ya dokumentasi dari anggota kita yang melakukan wawancara dengan Kang Reza. Nah, sudah sampai situ aja. Dan satu pesan lagi Kang Reza juga bilang kalau misalnya kita sebagai mahasiswa juga ya tidak boleh takut untuk memulai dan pembelajarannya itu. Kita itu emang benar-benar sebagai mahasiswa itu harus yang namanya memulai ya. Jadi kalau misalnya sekolah kita itu cuma sekolah doang, tapi sekarang kita sebagai mahasiswa juga kayak tertampar gitu. Kita tuh gak bisa namanya kuliah pulang doang, itu kayaknya kurang bagus juga gitu kalau kita. Jadi kita tuh minimal harus mengikuti organisasi atau UKM gitu supaya mengasah soft skill kita menjadi lebih baik lagi gitu. Dan mungkin segitu aja materi yang bisa saya sampaikan di sini. Saya mohon maaf juga apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh saya dan kelompok saya gitu. Saya mohon maafkan karena banyak kekurangannya gitu. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Wafik Nur Azizah dari kelompok 1. Saya akan memperkenalkan seorang pengusaha muda yang memiliki usaha jamur. Beliau bernama Taufik Hidayat, lahir di Bandung pada tanggal 1 Juni 1992. Beliau juga merupakan alumni dari Politeknik Negeri Bandung.
jurusan D3 Teknik Listrik. Sebelum memiliki usaha jamur, beliau pernah bekerja di Samsung Electronics Indonesia pada tahun 2010 dan di Astra Group pada tahun 2013 hingga 2014. Untuk nama perusahaannya sendiri bernama Villa Mushroom Agrifarm dan Jampenini. Villa Mushroom ini tercipta ketika beliau akan mengikuti lomba wirausaha dan dituntut untuk memiliki nama usahanya. Sehingga nama yang diciptakan itu secara mendadak. Sedangkan untuk Jampenini sendiri, beliau bertanya kepada orang-orang di Facebook. Dan ada seorang yang berkomentar, Jampenini, dan Jampenini ini berarti jamur empe-empe nikmat nian. Untuk tahun pendiriannya, Villa Mushroom berdiri pada tahun 2014, sedangkan Jampenini pada tahun 2019. Bidang usahanya budidaya jamur dan olahan makanan empe-empe jamur. Jumlah karyawannya ada lebih dari 10 karyawan, dan outlet Jampenini sudah ada 3. Beliau berencana akan membuat 100 outlet. Bagaimana beliau memulai usahanya? Usaha yang dijalankan oleh Kang Taufik ini berawal di saat beliau memiliki keinginan berwirausaha yang dekat dengan keluarganya di Pangalengan. Suatu saat, beliau bermain bersama teman SMA-nya di rumah temannya untuk mendiskusikan dan bertanya tentang usaha yang cocok. Dengan sangat kebetulan, ibu dari teman beliau, membawa jamur. Disitulah beliau tertarik untuk mulai budidaya jamur. Kenyataannya, saat melihat jamur lagi, beliau tertarik untuk memiliki usaha jamur. Lalu beliau bertanya kepada orang-orang di Pangalengan, dan ternyata di Pangalengan itu bisa digunakan untuk budidaya jamur. Hingga akhirnya pada tanggal 30 November 2014, beliau memutuskan untuk mencoba budidaya jamur. Beliau mulai gencar menanyakan cara budidaya jamur dan mencari di internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania Karesi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jamur Kang Taufik dalam motivasi berwirausaha dan network bisnis usahanya. Yang pertama ada motivasi berwirausaha. Motivasi berwirausaha yang didapatkan oleh Kang Taufik ini berada semenjak beliau kuliah di Politeknik di Bandung. Nah, beliau ini mengatakan bahwa Polban ini tidak hanya menentukan mahasiswanya menjadi seorang pekerja, namun juga menjadi seseorang yang berwirausaha. Nah, sejak kuliah ini, Kang Taufik sudah mulai berjualan, seperti berjualan donat di asramanya. Nah, lalu di Polban ini ada program yang namanya PMW atau Program Mahasiswa Wirausaha yang dikeluarkan oleh Dikti. Nah, Kang Taufik ini ikut PMW ini dan syukur beliau lolos dalam tahapan proposal dan presentasi sehingga beliau diberikan modal 10 juta untuk melancarkan usahanya tersebut. Nah, karena Kang Taufik ini berasal dari teknik listrik, jadi beliau memiliki usaha seperti tulisan berjalan yang dulu biasanya itu dipakai di SPBU. Seperti contohnya kayak 5 liter harganya segini, 1 liter harganya segini. Nah, beliau sudah kemana-mana untuk mempromosikan usahanya tersebut, namun usahanya tersebut tidak berjalan lama karena hanya sedikit yang membeli. Nah, tidak hanya saat kuliah, saat beliau kerja di Jakarta pun, beliau mencari rekan-rekannya yang sudah pensiun. Beliau memberikan ide-idenya untuk rekan-rekannya yang pensiun itu berwirausaha. Nah, waktu itu beliau menemukan usaha namanya pencecahan plastik. Nah, usaha ini berjalan lancar, mulus, sampai ketika Kang Taufik ini sudah tidak mau lagi ikut dalam bisnis pencecahan plastik ini, dikarenakan takut. Takutnya kenapa? Karena di Jakarta itu plastik-plastik itu ataupun sampah-sampah itu berhubungan dengan preman-preman. Jadi beliau sudah sampai situ saja usaha pencecahan plastiknya. Namun sampai sekarang rekan-rekan kerjanya masih menjalankan usaha tersebut. Hanya Kang Taufiknya saja yang keluar. Nah, sampai saat ini, sekarang ini beliau memiliki usaha jamur budidaya dan juga inovasi menjadi pempek jamur. Nah, yang kedua
ada membangun network bisnis. Nah, dalam network bisnisnya, Kang Taufik ini memanfaatkan sosial media yang ada. Contohnya seperti Facebook dan Instagram yang beliau punya. Di situ beliau tidak hanya mempromosikan, tetapi juga memberikan peluang bagi pengikut-pengikutnya untuk mengeluarkan pendapat mengenai inovasi-inovasi tentang jamur ini. Nah, sampai saat ini malah dalam sosial medianya itu ada yang ingin jadi mitra untuk join ke usaha jamur ini. Namun beliau ini belum memiliki kepikiran untuk memiliki mitra. Nah, selain dari sosial media Facebook dan Instagram, beliau pun pernah ikut dalam program televisi yang membangun network bisnisnya seperti Pick and Pay. Nah, dari Pick and Pay ini, usaha beliau dalam jamur itu meningkat 20 kali lipat. Nah, dari situ juga tidak hanya meningkat, namun juga beliau itu berkenalan dengan pembisnis atau pengusaha-pengusaha lainnya. Nah, segitu saja motivasi dari wirausaha Kang Taufik dan network bisnis Kang Taufik. Cukup dari saya Kani Karesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, nama saya Budiman. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi telah disampaikan oleh Kania. Nah, untuk di slide ini, saya akan bercerita tentang bagaimana entrepreneur bisa mendapatkan modal pada awalnya hingga bisa memiliki usaha yang besar seperti sekarang gitu. Nah, pada awalnya setelah resign dari tempat kerjanya dulu, Kang Taufik ini hanya memiliki modal untuk memulai usahanya hanya sekitar 10 juta rupiah gitu. Sedangkan setelah beliau hitung-hitung untuk memulai bisnis jamur ini, beliau memerlukan biaya sekitar 100 juta. Nah, namun kan 100 juta kan bukan uang yang sedikit kan. Nah, beliau akhirnya memberanikan diri untuk meminjam uang. Nah, beliau ingat bahwa beliau memiliki beberapa rekan-rekan dan teman-teman gitu. Tapi beliau nggak langsung minjem ke satu orang gitu 90 juta. Enggak. Beliau pinjamnya misalnya ke orang ini 30 juta, ke orang ini 30 juta gitu. Hingga akhirnya kekumpul 100 juta gitu. Nah, akhirnya mulailah beliau merintis usahanya tersebut. Nah, untuk usahanya yang kedua, beliau juga seperti itu gitu, mencoba pinjam uang juga ke teman-teman yang lain gitu, hingga pernah juga di suatu waktu usahanya turun, beliau juga dikejar-kejar utang gitu. Cuman ya akhirnya dengan kegigihan beliau bisa mengatasi masalah itu gitu. Nah, terus yang uniknya lagi nih, mungkin ini juga bisa jadi motivasi juga buat teman-teman semua. Kang Taufik ini kan sering ikut lomba nih. Nah, sebenarnya motivasi utamanya dia ikut lomba itu sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang gitu, untuk melanjutkan modal usahanya gitu, untuk dijadikan modal untuk usahanya gitu. Ya mungkin ya bisa dijadikan motivasi juga buat teman-teman semua, misalnya untuk yang mungkin kepikiran udah punya ide nih mau usaha apa, cuman bingung modalnya di mana, ya coba didaftar, diikutin lomba dulu, idenya itu diikutkan ke lomba, siapa tahu rezekinya dapat gitu dan bisa mendapatkan tambahan biaya untuk modal usahanya. Ya paling gitu aja sih untuk masalah permodalannya gitu, untuk Kang Taufik ini, untuk usaha Kang Taufik ini. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, paling di slide selanjutnya hanya dokumentasi selama kita melakukan wawancara sih. Nah, ini beberapa foto saat ini di kediaman Kang Taufik. Foto di kediaman Kang Taufik. Nah, ini jadi kita selain wawancara kita juga datang ke tempat produksinya ya, ke tempat budidayanya juga gitu. Jadi nggak cuman ngobrol aja gitu. Jadi seru sih pas kemarin di sana tuh. Ini saat lihat proses budidayanya. Nah, ini piagam penghargaan saat beliau ikut lomba gitu. Nah, ini contoh foto, beberapa foto untuk proses produksi jamurnya sendiri gitu. Jadi awalnya
dari serbuk dulu, serbuk kayu, disaring, dihaluskan oleh mesin ini, terus dikemas. Ya dengan ada bahannya sendiri lah dikemas. Sebelum dikemas tuh dicampur bahan-bahan tertentu hingga dikemas, hingga jadi media tanam jamur, terus disterilkan pakai mesin ini. Ini kalau nggak saya salah ya, waktu saya lihat itu dipanaskannya itu suhunya 160 derajat gitu pakai mesin ini tuh. Tinggi lah pokoknya. Nah, terus disimpan di kumbung hingga jadi jamur, terus dipotong, dibersihkan, dipanen. Itu udah sih paling untuk materi dari kelompok kita untuk yang jamur atau untuk yang pengusaha jamur yaitu Kang Taufik sendiri. Selesai sampai di sini aja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.